6 bulan kita sudah berada di pandemi, virus sudah di depan mata kita terus berkejaran. Pesan dari Pak Jokowi sesuatu yang bagus, tapi kemudian masih soal pakai masker, 2 minggu lagi cuci tangan, jaga jarak. Apa nggak terlalu terlambat Pak Muhadjir untuk mengartikulasikan pesan yang sangat basic? Itu sebetulnya soal praktis, kepentingan praktis saja Mbak Rosi. Jadi sepanjang yang saya pahami waktu itu Bapak Presiden meminta supaya kampanye kepada masyarakat jangan banyak-banyak. Jadi dibikin yang sederhana, terutama di kalangan masyarakat awam. Kan ada 4 protokol kesehatan. Itu dipilih mana yang paling diprioritaskan. Kemudian dimulai dari pakai masker. Sehingga nanti kalau satu-satu secara bertahap itu diharapkan masyarakat bisa paham. Kalau sudah paham kemudian dia sadar. Dan kalau sudah sadar dia mengadopsi apa itu imbauan kita. Jadi kenapa Pak? Ada bias urban. Apakah pesan yang selama ini dalam 6 bulan itu dianggap terlalu Jakarta, terlalu perkotaan, sehingga itu terlalu masyarakat ini tidak bisa memahami di daerah-daerah pedesaan? Ada bias urban. Sebetulnya karena gugus tugas itu juga ada di masing-masing daerah. Dan sebetulnya mereka juga sudah melakukan hal yang sama. Jadi kalau bias urbannya tidak juga, tetapi memang ada di daerah tertentu atau kelompok masyarakat tertentu yang reaksinya berbeda, responnya berbeda dengan masyarakat yang lain. Misalnya? Dan itu perlu, ya saya tidak bisa menyebut ya, yang jelas ada daerah tertentu yang menjadi penyebab kenapa tingkat fatalitas, kemudian tingkat penularannya sangat tinggi, itu ternyata antara lain disebabkan oleh respon masyarakat yang kurang peduli gitu ya. Kalau bahasa Jawanya itu ndablek gitu ya. Karena itu kemudian perlu ada penegakan yang lebih keras. Tetapi kan nanti semua peraturan itu di tangan Pemda, tidak di tangan pemerintah pusat. Ya persis. Saya mau ada catatan di situ sih Pak Muhadjir. Ya. Karena bagaimanapun juga masyarakat melihat ada keteladanan. Percuma kita mengatakan, hey masyarakat Anda harus disiplin, tapi kalau pejabat publik tidak mencontohkan keteladanan yang baik, pakai masker yang benar, juga tidak lagi mengundang acara-acara dengan kerumunan. Contoh misalnya ada Bupati Subang, begitu, mungkin kita bisa tampilkan gambarnya yang di masa pandemi membuat acara dan berjoget bersama. Ya, Bupati ini sudah minta maaf, tapi ini adalah satu dari begitu banyak pejabat publik yang tidak mempraktekkan disiplin protokol kesehatan. Jadi mungkin ada baiknya Pak Muhadjir ketika kita minta masyarakat untuk disiplin, kita harus juga mengatakan pada pejabat publik untuk lebih dulu memberikan contoh keteladanan disiplin. Saya setuju Mbak Rosi itu, termasuk juga sanksi. Jangan hanya masyarakat, pejabat yang melanggar juga harus disanksi. Cukup minta maaf saja? Saya kira tidak cukup. Menurut Pak Muhadjir apa yang paling ideal buat pejabat publik yang memberikan contoh ketidakdisiplinan dalam protokol kesehatan? Kalau di dalam Inpres kan sudah diatur, ada teguran lisan, teguran tertulis, kemudian kerja sosial, dan seterusnya. Saya kira Pak yang penting pejabat itu harus dijatuhi sanksi oleh pejabat yang lebih tinggi sehingga ada punya kekuatan untuk dipatuhi oleh yang bersangkutan. Tapi saya pada prinsipnya tidak boleh ada tebang pilih karena pejabat kemudian cukup dengan minta maaf, tapi dia harus ada sanksi yang jelas. Masih ada misalnya pejabat yang Presiden sudah mengatakan rapat tidak usah terlalu lama, tidak perlu ada sajian, begitu juga yang disampaikan oleh gugus tugas supaya tidak berada terlalu lama dalam ruangan yang tertutup. Tetapi masih saja ada pejabat-pejabat yang kemudian mengundang press conference sehingga wartawan juga datang dengan berkerumun. Kedisiplinan itu seharusnya datang dari mana? Harus kita lihat, kalau menurut Inpres Mbak Rosi itu kan tergantung ya. Misalnya harus dipastikan bahwa kalau yang hadir itu memang sudah melalui screening yang cukup ketat, maka boleh diperlonggar gitu ya. Tapi kalau di situ ada pribadi-pribadi yang posisi kesehatannya tidak bisa dipastikan, maka harus ada sikap yang tegas. Saya agak meragukan itu Pak Muhadjir, karena tanpa berpretensi apapun, istana yang sudah melakukan seleksi ketat
termasuk cukup deg-degan ketika itu ada wakil wali kota Solo, lalu ada Bupati Riau, tidak juga menjamin melalui screening karena kita tidak pernah tahu mereka sebelum datang ke tempat itu mereka ngapain dulu atau bertemu dengan siapa. Ya, tapi paling tidak sudah ada upaya ya, jadi sudah setengah, memang tidak bisa kita 100% pasti, tetapi paling tidak kalau 75% kondisi itu sudah bisa dipastikan, posisi kesehatan masing-masing yang hadir itu sudah bisa dipastikan. Saya kira kalau seandainya ada yang kejadian seperti itu, saya kira itu sudah di luar perhitungan kita ya, dan harus dimaklumi. Sebelum kita jeda Pak Muhadjir, jadi finalnya kalau dengan impres ini, apa situasi atau kedisiplinan seperti apa yang bisa kita lihat di masyarakat dalam waktu dekat, termasuk pejabat publik? Kita nanti akan kampanye menggunakan masker besar-besaran, dan ini sudah dimulai. Kemudian tadi TNI Polri akan terus ikut menegakkan aturan di lapangan, dan juga sanksi-sanksi. Pemda akan merumuskan sanksi sesuai dengan kearifan lokal seperti yang disebut Mbak Rosi, tetapi punya payung yaitu impres. Jadi selama ini memang Pemda juga belum berani tegas membuat aturan, terutama kaitannya dengan sanksi, karena belum ada payung hukum. Karena itu dengan adanya impres, maka mereka memiliki percaya diri lah, atau percaya dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap protokol kesehatan, itu bisa ditegakkan di masyarakat.